Ya baik, tujuan dari praktikum kami kali ini adalah untuk mengetahui keluhan-keluhan musculoskeletal disorders yang dialami oleh pegawai-pegawai tata usaha di Gereja Masehi Injili Timur, Jemaat Nazaret Osapa Timur, serta untuk menilai postur tubuh mereka saat sedang bekerja. Baik, alat dan subjek yang kami gunakan yaitu kuesioner, handphone, kalkulator, dan alat tulis. Dan subjek yang kami gunakan 5 orang pegawai tata usaha yang ada di Gemit Nazaret Osapa Timur. Baik, metode berikutnya adalah metode Rapid Upper Limb Assessment atau kita kenal dengan metode RULA. Metode RULA ini digunakan untuk memberikan perhitungan terhadap level beban MSDS atau Musculoskeletal Disorder pada manusia. Penilaian RULA juga dapat dilakukan untuk menilai postur kerja. Jadi postur tubuh yang diamati pada saat analisis RULA itu dipecah menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah grup A yang terdiri dari lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan juga putaran pergelangan tangan. Dan bagian yang kedua adalah grup B yang terdiri dari leher, batang tubuh atau badan, dan juga kaki. Nah, analisis RULA ini dilakukan untuk mengetahui dan mengurangi resiko postur kerja yang tidak baik, sehingga kesehatan pekerja terganggu karena postur yang menyebabkan musculoskeletal disorder. Nah, untuk skor penilaian RULA ini ada dibagi menjadi 4. Yang pertama itu skor 1-2 dengan keterangan atau kategori postur kerjanya dapat diterima. Lalu skor berikutnya 3-4 yang artinya perlukan penyelidikan lebih lanjut dan mungkin diperlukan perubahan pada postur tubuh. Berikutnya adalah skor 5 dan 6 yang artinya perlu penyelidikan lebih lanjut dan juga diperlukan perubahan atau perbaikan postur tubuh dengan segera. Lalu yang kategori terakhir adalah skor 7 yang artinya diperlukan penyelidikan dan menerapkan perubahan dengan sesegera mungkin. Langkah-langkah pengukuran yaitu menyediakan alat yang dibutuhkan dalam pengukuran, mencari tempat instansi yang akan diukur, meminta persetujuan dari pihak terkait dan para responden. Yang berikut melakukan pengukuran postur kerja dan wawancara terkait musculoskeletal disorders pada para responden. Yang berikut mencatat hasil pengukuran, dan yang terakhir menghitung dan menganalisis data hasil pengukuran. Ya baik, di sini kita akan masuk pada hasil perhitungan Nordic Body Map atau NBM, di mana hasil perhitungan musculoskeletal disorder atau MSDS menggunakan metode Nordic Body Map ini menunjukkan bahwa pegawai atau pekerja 1 memiliki total skor 33, pekerja 2 memiliki total skor 33, dan pekerja 3 memiliki total skor 31, dan pekerja 4 memiliki total skor 34, serta pekerja 5 memiliki total skor 28. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelima pekerja tersebut masuk dalam kategori tingkat risiko rendah yang artinya belum memerlukan perbaikan. Berikut kita akan masuk pada grafik otot skeletal Nordic Body Map atau NBM. Berdasarkan grafik otot skeletal Nordic Body Map menunjukkan bahwa terdapat 2 bagian otot yang melewati batas rata-rata, yaitu bagian otot lengan kiri atas dan bagian pinggang. Bagian otot yang melewati nilai rata-rata tersebut memerlukan perbaikan atau perhatian lebih lanjut. Demikian yang saya dapat sampaikan, terima kasih. Baik, berikut ini adalah hasil analisis dan pengukuran postur kerja pada pegawai tata usaha Gereja Masehi Injili Timur, Jemaat Nazaret Osapa Timur menggunakan metode Rapid Upper Limb Assessment atau metode RULA. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, maka kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, responden memiliki posisi lengan atas sekitar 20-45 derajat sehingga diberi skor 2. Yang berikutnya, responden memiliki posisi lengan bawah sekitar 60-100 derajat sehingga diberi skor 1. Berikutnya, responden memiliki posisi pergelangan tangan sekitar 0-15 derajat ke atas sehingga diberi skor 2. Keempat, responden memiliki posisi putaran pergelangan tangan yang berada pada atau dekat dari putaran sehingga diberi skor 2. Kelima, responden memiliki posisi leher sekitar ke atas 20 derajat sehingga diberi skor 3. Lalu yang keenam, responden memiliki posisi batang tubuh sekitar 20-60 derajat sehingga kami memberi skor 3. Lalu yang terakhir, responden memiliki posisi kaki yang normal atau seimbang atau dapat ditumpu sehingga diberi skor 1. Jadi yang berikutnya pada tabel skor A, kita beri tanda pada masing-masing
bagian pada lengan atas kita mendapatkan skor 2, maka kita beri tanda pada bagian 2, lalu selanjutnya kita beri tanda pada bagian selanjutnya dan kita hubungkan, maka akan mendapatkan skor 3. Berikutnya dari skor postur pada grup A itu kita dapat nilai 3, lalu kita tambahkan dengan skor penggunaan otot, yang dimana kita beri skor 1 karena responden itu berada dalam posisi yang statis atau berada dalam posisi yang tetap. Berikutnya pada bagian skor kekuatan atau beban kita beri skor 0 karena tidak ada penambahan beban pada lengan responden, sehingga total nilai untuk grup A itu adalah 3 tambah 1 tambah 0 dengan hasil akhir 4. Berikutnya pada bagian B atau pada bagian leher, tubuh dan juga pada bagian kaki kita lakukan sama seperti pada bagian A, di mana kita memberi tanda pada masing-masing bagian. Pada leher itu kita beri skor 3, jadi kita beri tanda pada bagian 3, dan selanjutnya lalu kita hubungkan dan akan mendapatkan hasil 4. Nah, untuk skor postur B itu 4, lalu skor penggunaan otot kami beri skor 1. Alasannya juga sama, dikarenakan responden memiliki posisi kerja yang statis atau tetap. Dan untuk skor kekuatan atau beban kami beri 0 karena sama seperti pada bagian A itu tidak terdapat beban tambahan pada kaki responden, sehingga total nilai untuk grup B itu adalah 4 tambah 1 tambah 0 dengan hasil 5. Berikutnya adalah untuk tabel akhir atau untuk tabel C. Jadi pada hasil perhitungan tabel C itu kita berikan skor pada grup A itu 4 seperti yang tadi sudah dihitung, dan skor pada grup B yaitu 5 seperti yang tadi sudah dihitung, lalu akan kita hubungkan dan mendapatkan hasil akhir yaitu 5, sehingga skor akhir pada tabel C itu adalah 5. Nah, berdasarkan skor 5 tadi tersebut, maka kita dapat mengkategorikan postur kerja pada pegawai tata usaha Gemit Nasaret Oesapa Timur itu termasuk dalam level resiko sedang dan memerlukan tindakan perbaikan postur kerja dalam waktu dekat.